dia hasilnya teman-teman. Bahan-bahan yang perlu disiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan telur 2 butir, gula sebanyak 50 gram. Menurut saya ini sudah pas ya manisnya. Lalu mixer sampai gulanya benar-benar tercampur rata dan halus ya, teman-teman. Kemudian di sini saya pakai tepung sebanyak 250 gram. Ini saya pakai tepung protein tinggi ya, teman-teman. Saya pakai cakra kembar dan di sini saya tidak tuang semua. Saya pakai setengah dulu. Dan di sini ada susu sebanyak 120 ml yang sudah saya campur dengan ragi instannya. Ini untuk memastikan raginya masih aktif atau tidak. Nah, susunya juga saya campur setengah ya. Kemudian masukkan sisa susu yang tadi ya ke dalam adonan dan masukkan juga tepungnya. Saya tinggalkan di sini sedikit untuk sisa menguleni nanti ya, teman-teman. Kemudian saya akan memasukkan kentang ke dalam adonan ini. Nah, kentang ini saya pakai sebanyak 250 gram ya, teman-teman. Dan ini sudah saya rebus terlebih dahulu sampai benar-benar matang. Lalu saya blender juga kentang ini sampai benar-benar halus ya. Jadi jangan ada yang gerindil atau yang bergumpal seperti itu, karena itu nanti akan mempengaruhi adonan. Nah, kemudian setelah semua kita masukkan kentang ke dalam adonan, lalu mixer semua adonan ini sampai menjadi kalis ya, teman-teman. Kemudian masukkan margarin sebanyak 35 gram. Saya di sini pakai butter ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga saya masukkan garam sejumput saja atau sedikit saja ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya pakai minyak goreng sebanyak 1 sendok makan dan saya masukkan semua sisa tepung yang saya tinggal tadi ya. Lalu ini saya mixer sampai adonannya benar-benar kalis, teman-teman. Ciri-ciri adonan kalis, adonan ini tidak akan lengket lagi ya, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis gampang kita kenali karena ketika kita mixer seperti ini, adonan ini tidak gampang lengket dan permukaannya benar-benar halus. Setelah saya sudah memixer adonan ini sampai kalis, kemudian saya akan uleni adonan ini selama kurang lebih 5 menit atau sampai kalis ya. Dan di sini saya pakai tepung khusus untuk menguleni sebanyak 35 gram ya, teman-teman, supaya tangan kita tidak lengket. Dan pastikan tempat untuk teman-teman menguleni ini benar-benar bersih dan steril ya. Setelah sudah selesai diuleni selama 5 menit atau benar-benar kalis seperti ini, lalu diamkan selama 30 menit ya, teman-teman, atau sampai mengembang. Ini akan kita tutup pakai kain dan 30 menit kemudian kita cetak deh. Kemudian saya akan memotong atau membagi adonan ini dan saya akan timbang terlebih dahulu ya, teman-teman, supaya beratnya sama rata. Dan di sini saya akan membagi adonan ini. Tiap satu donat saya akan buat ukuran seberat 70 gram. Karena saya memang mau donat ini benar-benar montok dan besar, jadi saya buat timbangan sebanyak itu ya. Nah, teman-teman juga not bad kalau mau pakai sebanyak 40 atau 50 gram gitu juga bisa ya, teman-teman. Jadi itu dia porsinya sedang atau ukuran sedang ya. Dengan tepung sebanyak ini, tadi 250 gram ya, saya menghasilkan donat kurang lebih 12 atau 13 gitu ya. Setelah semua sudah saya timbang rata, lalu di sini saya akan merapikan adonan ini atau menguleninya sampai benar-benar permukaannya lembut ya, teman-teman.
Kemudian saya akan membentuk adonan donat ini dengan alat sederhana saja ya. Di sini saya pakai tutup serum wajah saya dan pastikan bersih dulu ya. Teman-teman juga bisa pakai spuit atau teman-teman juga bisa pakai tutup odol sikat gigi atau banyak ya alat-alat sederhana lainnya. Untuk toppingnya di sini saya sudah siapkan sera sebanyak 50 gram atau secukupnya, dan di sini saya sudah siapkan coklat batang di sisi sebanyak 70 gram, kemudian saya lelehkan ya teman-teman. Nah, untuk toppingnya teman-teman bebas mau pakai topping apa aja ya. Berhubung anak saya suka dengan rasa coklat-coklat seperti ini, jadi saya buat toppingnya topping coklat ya. Untuk topping berikutnya di sini saya pakai gula halus ya teman-teman. Ini dia hasilnya, donat kentang super empuk ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ya. Selamat mencoba resep ini di rumah ya teman-teman.